Sejak dahulu, warga Indonesia dikenal dengan sikap ramah dan hangatnya kepada orang lain, terutama kepada wisatawan. Namun, hal ini hanya terjadi dalam interaksi tatap muka. Penggunaan media sosial saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Hal ini agar memungkinkan semua manusia mudah mengakses informasi dari seluruh dunia. Namun, ketika ada muncul masalah yang sedang ramai dibicarakan, para netizen akan berlomba-lomba untuk menghakimi orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Mereka akan melemparkan komentar jahat di kolom komentarnya tanpa memfilter ketikan mereka. Hal ini membuat netizen Indonesia dianggap atau diklaim sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Hal ini bisa kita jumpai di aplikasi Instagram atau TikTok. Bicara mengenai etika netizen Indonesia dalam menggunakan media sosial, sudah banyak sekali kasus yang terjadi karena hal ini. Salah satu contohnya yang bisa kita ambil dari sekitar kita adalah kasus pada tahun 2019 lalu, yaitu Justice for Audrey. Semua orang pasti tahu bagaimana kasus ini terjadi. Kasus ini adalah kasus bullying seorang siswi SMP di Pontianak yang bernama Audrey. Ketika semua orang sudah membela Audrey dan berada di sisi Audrey, ternyata kasus ini hanyalah prank dan Audrey yang dikatakan dibully ternyata dinyatakan sehat secara jasmani. Sebanyak 3,6 juta warganet yang sebelumnya simpati dan membela Audrey sampai menandatangani petisi, merasa geram dan kecewa akibat kebohongan yang Audrey buat. Bisa kita lihat dampak dari kasus ini adalah pelaku yang ternyata tidak menganiaya Audrey sama sekali mendapatkan banyak cibiran dari para netizen karena researchnya kurang pada kasus ini. Adapun kasus lainnya yang terjadi akibat hal ini. Kasus ini adalah kasus yang terjadi pada salah satu aktris Korea Selatan, yaitu Han So-hee. Ia sukses membawakan perannya sebagai orang ketiga dalam drama Korea The World of the Married. Namun, kesuksesannya tersebut malah membuat akun Instagram Han So-hee diserang oleh netizen. Dikarenakan geram dengan perannya sebagai orang ketiga dalam drama tersebut, para netizen melemparkan kata-kata yang kurang menyenangkan dan komentar-komentar jahat di kolom komentar akun Instagram Han So-hee. Padahal, jika kita pikir dengan akal sehat, Han So-hee hanyalah membawakan perannya sebagai orang ketiga dalam drama tersebut dan perannya itu sudah ditentukan. Namun, para netizen malah membawa perannya tersebut ke dalam dunia nyata dan menyebutkan kata pelakor kepada Han So-hee. Cukup tidak masuk akal, bukan? Tetapi, tidak selamanya netizen Indonesia tidak sopan dalam menggunakan media sosial. Kita tidak boleh mengabaikan dan tutup mata terhadap pengguna media sosial yang menggunakan media sosialnya untuk hal yang positif. Pada masa kini, banyak content creator yang mengunggah konten edukasi tentang banyak hal pada media sosialnya. Hal tabu yang sebelumnya tidak diketahui banyak orang menjadi hal yang diketahui banyak orang berkat para content creator ini. Contohnya seperti hal parenting, sex education yang tadinya dianggap tabu, pengetahuan tentang dunia, dan lain sebagainya. Dan konten positif ini diharapkan menjadi suatu pelajaran bagi kita dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana caranya agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial? Yang pertama, pandai-pandailah dalam memilah informasi. Dan yang kedua, berhati-hatilah saat menyebarkan postingan atau informasi. Jangan mengunggah konten yang tidak jelas. Dan yang ketiga, jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Yang keempat, gunakanlah sisi positif dari media sosial. Dan yang kelima, jagalah etika dan ketikan saat menggunakan media sosial. Dan yang keenam, ikutilah orang-orang yang menginspirasi untuk mendorong diri sendiri. Dan yang terakhir, gunakanlah untuk memperluas koneksi atau relasi. Jadi, setelah kita teliti, media sosial memanglah memiliki peranan yang penting di hidup kita. Bahkan saat ini, media sosial juga digunakan untuk bekerja. Meskipun begitu, tidak semua orang menggunakan media sosialnya dengan bijak.
seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Meskipun dinilai tidak sopan, netizen Indonesia juga memiliki sisi positif dalam bermedia sosial. Oleh karena itu, perlu kesadaran dalam menggunakan media sosial agar dapat mengoptimalkan sisi positifnya dan mengurangi sisi negatifnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mulai sekarang, kita sebagai pengguna media sosial harus menjaga ketikan kita dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan hanya menggunakan media sosial untuk mencaci maki orang lain yang belum tentu kebenarannya itu benar atau salah. Dan sebaiknya cari tahu lebih banyak tentang hal yang sedang terjadi sebelum kalian menghakimi sendiri. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembahasan, dan saya Janel Klasika pamit undur diri. Semoga pembahasan hari ini bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.